Mengapa pemakaman jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat? Ada beberapa alasan yang dikemukakan para ulama yang menjelaskan mengapa pemakaman jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat beberapa hari. Alasan pertama, antusias dan semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ingin menyolatkan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada yang datang berkelompok-kelompok dan ada yang datang sendiri-sendiri dan semuanya ingin menyolatkan jenazah beliau. Dan saat menyolatkan jenazah beliau itu sendiri-sendiri tanpa ada yang mengimami. Tentu saja ini mengakibatkan memakan waktu yang amat panjang dan menyebabkan penguburan jenazah beliau menjadi tertunda. Bukti masalah ini adalah apa yang dikatakan Imam Malik rahimahullah. Telah sampai berita kepada beliau bahwasannya para sahabat yang menyolatkan jenazah beliau secara berkelompok, namun tidak ada seorang pun yang menjadi imam sholat jenazah. Al-Muwaddah 1 ayat 231. Apa yang disampaikan Imam Malik rahimahumullah tersebut diperkuat pula oleh perkataan seorang tabi'in senior bernama Sa'id bin Musayyab rahimahumullah sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Musannaf 7 ayat 430. Kamar tempat jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat itu sangat sempit. Tentu untuk menampung orang yang semuanya ingin menyolatkan jenazah beliau butuh waktu sampai sekitar 2 hari. Ini wajar saja. Alasan kedua, keterlambatan menguburkan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menimbulkan dampak buruk karena jasad beliau tetap utuh, wangi dan suci. Ini dibuktikan dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan membuka penutup wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum dikala waktu hidup maupun setelah wafat." Hadis riwayat Bukhari nomor 3667. Kesaksian wangi dan utuhnya badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun telah menjadi mayat dan belum dikubur dalam beberapa hari itu dinyatakan pula oleh para sahabat yang merupakan kerabat beliau yang ikut memandikan jenazah beliau, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Fadil bin Abbas, Hadan bin Abbas dan lainnya radhiyallahu anhum. Saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Sungguh alangkah harumnya tubuh Anda baik di saat Anda masih hidup maupun setelah wafat." Diriwayatkan oleh Ahmad 4 ayat 187. Para peneliti riwayat ini dari percetakan Musa Syak Ar-Risalah mengatakan sanadnya Hasan li Gairihi. Lebih lanjut dan lengkap dalam Al-Kashashais Al-Kubra 2 ayat 469 hingga 492. Dengan demikian tidak menjadi masalah penguburan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat beberapa hari. Alasan ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum sangat syok mendengar kabar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Semua sahabat radhiyallahu anhum amat terguncang dan seakan nyaris tidak mempercayainya. Hal ini menyebabkan kekacauan suasana psikologi saat itu dan menyebabkan keterlambatan pemakaman jenazah beliau. Alasan keempat, para sahabat juga mempermasalahkan di mana jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimakamkan. Kalangan muhajirin, ansor dan lainnya berebutan ingin agar jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di masing-masing kubu ini. Wajar saja ini akhirnya menyita waktu pemakaman beliau. Hal ini baru selesai setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan hadis yang beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah Nabi itu wafat melainkan jasadnya mesti dimakamkan di tempat dia wafatnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1018 dan lain-lain.
dan disohihkan oleh Al-Albani rahimahumullah dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 108 dan dalam beberapa kitab beliau lainnya. Dengan melihat cerita tersebut, wajar pula jika prosesi pemakaman jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terlambat. Alasan kelima, para sahabat radhiyallahu anhum merasa kebingungan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka siapa yang harus menjadi pengganti beliau? Sebab pemerintahan tidak boleh kosong dari kepala pemerintahan. Ini bahkan dinyatakan oleh ulama sebagai sebesar-besarnya alasan yang menyebabkan prosesi pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terlambat. Mereka khawatir umat akan terpecah jika belum terpilih khalifah baru setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Maka dalam rentang waktu tersebut kemudian pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Maka wajar hal ini juga sangat berkontribusi atas keterlambatan pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beberapa alasan tersebut, maka berkata Az-Zarkhani rahimahumullah, sesungguhnya yang menyebabkan mengakhirkan pemakaman beliau karena perbedaan mereka terkait dengan kematiannya atau tempat penguburannya, atau karena kesibukan dalam masalah balat dengan khalifah, hingga akhirnya suasana terkendali dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kepanikan musibah besar yang menimpa mereka, di mana hal itu belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya semacam itu. Sehingga sebagian di antara mereka seakan-akan jasad tanpa ruh, sebagian lainnya tidak mampu berkata-kata, sebagian lain tidak mampu berjalan, atau karena ketakutan serangan musuh, atau karena sholat atau mayat kepada beliau dengan jumlah yang cukup besar. Syar Al-Muwatta 2 ayat 94.